Memasuki awal tahun 2018, RCTI kembali menayangkan sinetron terbarunya yang berjudul Catatan Harian Aisyah. Sinetron yang menyandingkan dua bintang muda, Umay Shahab dan Tisa Biani sebagai pemeran utamanya itu akan tayang perdana sore nanti mulai pukul 17:45. Umay mengaku sangat antusias lantaran didapuk sebagai pemeran utama di sinetron perdananya di tahun 2018. Apalagi sebagai tokoh Rido, Umay akan kembali beradu akting dengan Tisa Biani sebagai pemeran Aisyah. Dan seperti sinetron bertema remaja lainnya, bumbu persaingan serta percintaan ala remaja akan menjadi bumbu utama yang akan membuat baper para pemirsa, khususnya para remaja. Halo pemirsa Intens, ketemu lagi setelah lama sama saya Umay Shahab. Sekarang lagi ada di lokasi syutingnya Catatan Harian Aisyah, sama ada Vanes sebagai V. Aku Sarah sebagai Chelsea. Gue di sini sebagai Rido, teman apa ya bilangnya? Saya orang yang baik lah pokoknya. Sebenarnya garis besarnya adalah judulnya sendiri sih, Catatan Harian Aisyah. Jadi judul sinetron ini adalah catatan hariannya si Aisyah itu. Saya suka sama dia. Jadi saya di sini berperan sebagai orang yang menyukai Aisyah. Gimana caranya romance tapi Aisyahnya berjilbab. Dan sekarang alhamdulillah ada sinetron remaja lagi. Project pertama di 2018, alhamdulillah. Rezeki awal tahun. Selain dua bintang utamanya, Umay dan Tisa, sinetron yang bercerita tentang kisah cinta para remaja ini juga akan dibintangi bintang-bintang muda lainnya yang wajahnya sudah tak asing lagi di layar kaca. Dan meski bercerita tentang kisah cinta remaja, namun banyak pesan moral yang disampaikan sinetron garapan MNC Pictures ini. Utamanya soal adab bergaul di kalangan remaja. Lantas, apa yang membuat sinetron ini layak ditonton para remaja? Ya pemirsa, masih di lokasi Catatan Harian Aisyah. Sekarang gue mau kenalin pemain-pemain yang lain. Halo, saya Junior sebagai Ciko. Halo, aku Dami, aku sebagai Tasya. Halo, aku Jesslyn sebagai Pinky. Jadi kayak setiap sekolah itu kan pasti punya strata, punya kastanya masing-masing lah teman-temannya. Ada yang cupu, ada yang anak-anak hitsnya gitulah. Nah mereka anak-anak hitsnya lah ceritanya. Insya Allah sih judul ini banyak pesan moralnya. Karena emang banyak yang bisa diambil lah dalam cara bergaul pada orang banyak. Kenapa orang-orang tuh harus nonton sinetron ini? Karena sinetron itu banyak banget pesan moralnya. Pokoknya bagus banget deh, cocok buat anak-anak remaja. Kalau menurut aku bagus sih ya. Terus kayak kesannya tuh kayak banyak kesan positifnya, terus baik juga, gitu aja sih. Ya sama aja sih, cuma kayak gitu. Cuman ya juga ya emang bagus juga sinetronnya. Pemainnya juga anak-anak muda semua. Semoga anak-anak muda juga bisa jadi seperti yang Aisyah atau Rido. Ya jadi dapat inspirasi banyak lah. Rido kan anaknya kalem banget. Kalau Umay cicilan. Tapi kesamaannya adalah Umay dan Rido tuh sama-sama setia dalam berteman. Lelah didera jadwal syuting yang padat membuat Umay pun disergap rasa lapar. Beruntung lokasi syuting yang berada di sebuah areal kuliner ini membuat Umay tak perlu jauh-jauh mencari makanan. Pilihan Umay jatuh pada martabak telur Aceh. Seperti apa aksi Umay saat ikut turun tangan langsung membuat martabak pesanannya bersama sang pedagang. Dan apa kata para kru dan juga rekan-rekannya terkait martabak telur Aceh bikinan Umay. Gue lapar dan mau nraktir teman-teman. Nah di sini gue lihat ada makanan Aceh nih. Gimana mas, cara buat martabak Aceh mas? Ya pemirsa, sekarang gue mau nawarin ke teman-teman dari kru. Kurang garam. Garam. Lu kayak master chef lu. Martabak buatan gue. Lu yang masak nih. Iyalah jelas. Gak enak ya.
sih? Maksudnya kurang mateng, tapi enak banget. Bentar lagi ya, saya cocok untuk buka warung martabak Aceh. Jadi ya begitulah di keseruan kami di lokasi catatan harian Aisyah ini. Atau hari ini tayang perdana catatan harian Aisyah jam 17.45 setiap hari hanya di RCTI. Sementara itu, usai melewati tahapan eliminasi pertama pekan lalu yang menyisakan 50 peserta dari 113 peserta, ajang Indonesian Idol malam nanti akan memasuki tahapan eliminasi kedua. Dalam tahap ini, ke-50 peserta tersisa akan ditantang untuk menyanyi dalam grup yang beranggotakan 5 orang. Lalu apa kata para selebritis tanah air terkait penampilan para peserta serta sosok kelima Dewan Juri? Dan siapa sajakah peserta yang akan lolos ke tahap selanjutnya? Jangan lupa saksikan tahapan eliminasi kedua Indonesian Idol Season 9 malam nanti pukul 21 hanya di layar RCTI. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old. It made us restless. Cinta, tebarkan cinta kasih di dunia. Karena cinta maha dahsyatnya Sang Maha Daya. I go on with you, John, you and I look around me so really. What about all the broken every in the system? Bebannya sih enggak, justru lebih ke karena pernah ngalamin, jadi ada di dua tempat sebagai juri, tapi aku juga membayangkan diriku sebagai peserta gitu waktu mereka nyanyi gitu, dan aku tahu nervousnya di sana, jadi aku juga punya pertimbangan tersendiri kalau orang memang bagus, tapi karena nervous aku bisa lihat gitu. Kadang-kadang pengen mereka prosesnya instan tapi nggak mau kerja keras, jadi mereka juga harus tahu kalau punya mimpi ya harus terus dikejar walaupun kadang-kadang harus gagal dulu. Oh ada tuh kemarin yang cewek siapa ya, G siapa sih namanya, Geni itu apa sih lupa, si teman gua Rahmat, dia nge-snapgram suaranya bagus, semuanya berkualitas, karena seni itu bukan lihat dari kualitasnya tapi dari seberapa hebat dia bisa menyampaikan makna-makna yang ada di dalam lagunya. Kalau ngelihat kontestan yang banget ya ikut seneng ya, karena Iki pun ngerasa dulu Iki benar-benar ingin mengejar apa yang Iki dapetin, juga benar-benar pakai proses benar-benar dari nol Iki ke label-label seperti itu, dan di saat melihat mereka diterima dan masuk hampir ke ajang atau ke babak eliminasi ya jadi ikut seneng aja, karena menurut Iki proses itu yang amat sangat harus dihargai kan, dan kayak perjuangan mungkin kalau yang di daerah Jakarta pun gak seberapa beratnya ya, ini yang dari Kalimantan, Papua, Ternate, semua se-Indonesia datang ke situ cuman hanya menginginkan golden ticket kan untuk masuk dan ingin merubah hidup mereka. Jadi Iki ngelihatnya amat sangat seneng lah, dan berharap ada juga lah ajang-ajang seperti ini untuk di Indonesia kayak gitu. Banyak lah semua di situ, ada Bang Judika kan, ada Om Marilaso, ada Kang Arman, terus juga ada BCL, ada Bunda Maya, semua. Karena itu menurut Iki dulu kan Iki mengidolakan mereka, dan ya Iki suka mereka semua. Jangan lupa saksikan Indonesia Idol jam 9 setiap hari Senin dan Selasa hanya di RCTI. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Kamu yakin hari pertama kamu masuk sekolah kamu pengen experience sendiri? Insya Allah yakin Abi. Orang tajir kayak gue tuh bebas mau ngapain aja. Rido pamit. Tenang ya Laras ya, Rido, kamu berangkat sekolah sekarang. Tuh. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu
jadi teman hidupku. Kaulah satu di hati, kau